Pemirsa, kekalahan Indonesia di sidang WTO terkait dengan sengketa ekspor nikel sempat memicu penguatan harga saham-saham emiten nikel di Bursa Efek Indonesia. Apakah penguatan itu akan berlanjut terus? Dan emiten sektor mana yang akan mendominasi perdagangan saham pada hari ini dan mungkin pekan ini? Sudah bergabung melalui sambungan telekonferensi Senior Investment Information Mirai Aset Sekuritas Indonesia, Nafan Ajigusta. Mas Nafan, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Leonard, selamat pagi pemirsa BN Channel TV. Ya, Mas Nafan, kalau lihat Bursa Efek Indonesia kelihatannya bergerak masih pada kisaran yang menyamping atau sideways ya. Kalau Anda lihat sebelum kita bicara soal sektor logam, kira-kira bursa seperti apa bergeraknya hari ini, Mas? Oke, terima kasih Mas Leonard. Adapun kalau menurut saya pada pergerakan IHSG hari ini memang sebenarnya relatif mengalami terapresiasi ya di kisaran 0,45%, meskipun kalau dalam in major ya itu masih lebih cenderung ranging maupun juga sideways. Tapi kalau secara teknikal, kalau saya melihat ini kan sejak akhir Oktober hingga saat ini kan pola pergerakan IHSG masih dalam pola rectangle, tapi lebih cenderung bullish consolidation karena secara rata-rata dari 20 periode terakhir pada daily chart atau selama 20 hari terakhir itu lebih kecenderungan menguat begitu, sehingga memang saya pikir pergerakan IHSG kali ini dalam keadaan bullish consolidation itu kan semestinya kan berada dalam fase akumulasi dalam rangka Mas untuk Nafan, menyongsong window dressing. Oke, Mas Nafan, ini perkiraan bursa yang Anda baru saja sampaikan based on technical ya, technical analysis. Iya ya? betul, based on technical analysis gitu. Okay. Adapun kalau untuk sentimen ya, kalau menurut saya memang hal tersebut lebih dipengaruhi oleh katalis positif dari ekspektasi daripada para pelaku investor bahwasannya the Fed nanti pada meeting mendatang ya, khususnya pada bulan Desember terkait penetapan suku bunga itu akan lebih cenderung menerapkan less aggressive tightening monetary policy gitu. Dimana kalau sebelumnya itu the Fed telah melakukan 3 kali dalam hal 75 basis poin kenaikan suku bunga, nanti di bulan Desember diperkirakan akan lebih cenderung 50 basis poin saja begitu. Karena seperti ya market mengapresiasi berkaitan dengan kinerja US inflation yang mengalami cooling down. Bahkan kalau yang terbaru itu kan inflasi Amerika berada di level 7,7%, sudah turun di kisaran 8% lebih begitu kan. Jadi memang otomatis Mas Nafan, saya pikir tidak terjadi khawatir mengenai soaring inflation begitu. Tapi ada yang mengatakan begini, bahwa minutes of meeting dari Fed meeting itu, FOMC meeting, ada yang mengatakan bahwa iya betul bahwa di bulan Desember akan dikurangi besarannya, mungkin hanya akan naik 0,5% atau 50 basis poin, tapi level maksimal yang harus dinaikkan itu malah bisa lebih tinggi. Beberapa gubernur bank sentral penyusun dari The Fed mengatakan bahwa mungkin bisa sampai 5,25% di tahun depan atau bahkan bisa lebih tinggi lagi. Ini bukan sesuatu yang membahayakan, Mas Nafan? Ya memang sebenarnya para pelaku pasar juga akan mencermati the newest Fed December dot plot ya. Kalau menurut saya memang hal tersebut tentunya juga akan berekspektasi bahwasannya akan terjadi kenaikan proyeksi terkait dengan suku bunga Amerika Serikat ke depan, khususnya di tahun depan begitu. Adapun untuk di median pada tahun depan ya, menurut September dot plot itu berada di kisaran 4,6% begitu. Tapi kalau misalnya jika dengan adanya proyeksi daripada para pejabat The Fed bahwa The Fed akan mesti menaikkan di atas 5,5%, itu saya pikir memang ini juga akan menjadi sinyal ataupun juga sentimen negatif nanti begitu yang mempengaruhi daripada dinamika pergerakan market ke depannya seperti itu. Karena memang kita akui bahwasannya kekhawatiran mengenai stagflasi ya kan untuk tahun depan itu pun juga masih terbuka lebar, bahkan juga adanya ancaman mengenai resesi ya, terutama di negara-negara terkait dengan adanya krisis energi maupun juga krisis pangan. Itu pun juga menurut saya ini akan membuat beberapa central banks ya, khususnya The Fed perlu menerapkan kebijakan agresif tightening monetary berkelanjutan begitu, walaupun kalau menurut saya mungkin tidak terlalu agresif banget begitu ya, misalnya seperti itu. Sektor apa lagi Mas? Inflasi ya. Oke, Mas Nafan, sektor apa yang kelihatannya bakal menjadi leading atau dan juga yang bakal menjadi lagging untuk hari dan pekan ini?
Oke, di sini kalau saya cermati bahwasannya untuk pergerakan sektor ya daripada indeks saat ini memang rata-rata berada di zona positif ya, misalnya dari indeks healthcare, kemudian juga ada industrial, bahkan infrastructure maupun juga non cyclical dan properti. Sementara untuk sektor energi maupun juga sektor finance, bahkan teknologi dan transportation ini masih menjadi lagging begitu untuk hari ini. Kita bicara juga terkait dengan saham komoditas khususnya logam ya, Mas Nafan. Tadi kami sebelum ini berbincang terkait dengan kasus ekspor nikel Indonesia yang kalah di WTO, mungkin akan banding pemerintah. Perkembangan kasus pelarangan ekspor nikel ini dampaknya kepada emiten-emiten produsen nikel itu di bursa seperti apa, Mas Nafan? Oke, di sini kalau saya cermati kebetulan pergerakan harga saham-saham berbasis nikel, misalnya ada Antam, kemudian juga ada Inco, itu rata-rata mengalami koreksi wajar ya, gitu, dari sebelumnya mengalami apresiasi, gitu, karena sepertinya para pelaku pasar mendigest terkait dengan kegagalan Indonesia misalnya dalam melakukan renegosiasi begitu ya terkait dengan banding di WTO begitu, dan sepertinya sih kalau menurut saya banding renegosiasi pun juga ya dalam hal banding ke WTO itu juga mesti perlu dilakukan ya, agar supaya kita bisa mendapatkan kepastian ini sebagai dari para pelaku investor, tapi juga di sisi lain juga sebenarnya para pelaku investor juga berharap bahwasannya akselerasi hilirisasi nikel di tanah air juga mesti perlu dipercepat ya, karena ini juga bertujuan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja average selling price ya dari emiten-emiten terkait gitu, dalam rangka untuk meningkatkan kinerja top line maupun juga bottom line daripada emiten itu sendiri. Sebab kan kalau untuk industri electric vehicle ini kan juga memiliki prospek yang positif begitu ya, baik itu domestically maupun juga globally begitu. Bahkan walaupun misalkan terjadi slowing global growth ya, tapi kalau kita lihat dari potensi recovery perekonomian di Tiongkok, itu pun juga pasti juga akan butuhkan ini kan pasokan nikel begitu misalnya seperti itu. Jadi memang saya pikir hal tersebut tentunya kita berharap ya bahwasannya sentimen negatif tersebut terbatas begitu. Mas Nafan, sebetulnya boleh dijelaskan secara sederhana untuk para pemirsa kita yang saya yakin adalah investor juga. Sebetulnya kalau kemudian Indonesia kalah di WTO, bahwa kemudian kita harus jual nikel secara mentah, itu menguntungkan, netral, atau merugikan emiten produsen nikel. Katakanlah contohnya kita ambil Inco saja ya, Vale ya. Itu menguntungkan, netral, atau merugikan kalau Indonesia kalah di sidang WTO? Oke, kalau misalkan jika saya melihat dari pergerakan harga saham hari ini memang masih relatif terkoreksi wajar gitu. Tapi kalau misalkan jika secara tren saya lihat secara minor ini bullish consolidation, tapi kalau secara tren jangka panjang ini kelihatannya masih berpeluang uptrend begitu, karena sebenarnya para pelaku investor tentunya lebih cenderung menanti kinerja emiten gitu ya, terutama di akhir tahun. Semestinya baik itu top line maupun juga bottom line itu semestinya terjadi peningkatan performa kinerja. Jadi dengan demikian, kalaupun misalkan jika terjadi peningkatan kinerja, maka akan terefleksikan daripada pergerakan harga saham tersebut. Dan sementara itu, kalau misalkan jika kita melihat dari ini ya, potensi ekspor misalnya, sebenarnya kan untuk nikel raw material itu juga permintaannya juga masih cukup tinggi. Tapi kan pemerintah berkomitmen dalam rangka membangun industri electric vehicle di tanah air, menciptakan ekosistem yang memang patut mendukung hilirisasi. Itu pun juga kalau menurut saya perlu ini perlu diwujudkan gitu, agar supaya bisa menambahkan nilai begitu. Kalau untuk Inco, ketika sudah ada hilirisasi dan sebelum hilirisasi, sebetulnya lebih menguntungkan yang mana, Mas Nafan? Apakah memang betul yang diklaim pemerintah bahwa hilirisasi nikel itu menguntungkan negara, meningkatkan 19 kali pendapatannya karena added value-nya kemudian masuk di Indonesia? Kalau untuk emitennya sendiri seperti apa sebetulnya, Mas Nafan? Oke, di sini kalau misalkan jika saya melihat secara pergerakan harga saham Inco ya, misalkan dari tahun 2018
ke bawah ya, atau 2019 ke bawah, itu kan pergerakan masih di dalam range 2.000 hingga 4.000. Tapi sering dengan adanya program hilirisasi yang terus digalakkan, maka pergerakan harga saham Inco ini saja sudah berada di range kisaran 6.000 hingga yang tertinggi itu 8.000-an ya? di 8.800. Yeah. Gitu. Jadi memang semestinya kalau menurut saya hilirisasi ini mesti harus berjalan terus begitu agar supaya kinerja daripada pergerakan harga sahamnya bisa semakin terapresiasi. Jadi ini bisa menguntungkan bagi investor secara jangka panjang. Ya, jadi sebetulnya untuk emiten Inco dan teman-temannya produsen nikel memang lebih menguntungkan kalau kita bisa menang di persidangan WTO ya. Terakhir, Mas Nafan, kalau Anda lihat sampai beberapa hari ke depan kan investor saham di Bursa Efek Indonesia mungkin agak mengantuk ya, karena menyaksikan Piala Dunia begitu dan melakukan kegiatan lain yang biasanya dilakukan di Piala Dunia di sampingnya. Kira-kira strategi investasi apa yang paling tepat yang dikembangkan atau dipakai oleh investor di bulan November yang tinggal beberapa hari ini sampai akhir tahun? Apakah memang hit and run saja, short term trading, atau boleh mulai buy on weakness untuk beberapa saham big cap yang mungkin sedang tertekan? Bagaimana Mas Nafan? Oke, ya terima kasih. Adapun seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk pergerakan ISG lebih cenderung bullish consolidation meskipun sideways. Ini sebenarnya merupakan waktu tepat dalam rangka akumulasi beli ya terhadap emiten-emiten berbasis big caps, karena kita akan menyambut window dressing maupun juga center close rally, di mana pergerakan ISG akan sangat terapresiasi gitu. Bahkan kalau selama 10 tahun terakhir saya melihat dari berdasarkan dari heat map itu 100% ISG berada dalam posisi zona positif gitu ya, atau bullish gitu, sehingga memang saya pikir tentunya para pelaku investor sebaiknya mencermati dan mengakumulasi emiten-emiten big caps yang memiliki fundamental yang baik dan juga memiliki prospek yang cerah, kemudian juga yang rajin bagian dividen begitu. Adapun kalau untuk Mirai Sekuritas Indonesia memproyeksikan atau memberikan rating overweight terhadap sektor-sektor seperti financial, kemudian juga ada metal mining, kemudian juga terdapat coal, oil and gas, bahkan media. Itu yang menarik untuk dicermati begitu. Baik. Terima kasih untuk informasi yang mencerahkan kami pagi ini, Senior Investment Information Mirai Sekuritas, Nafan Aji Gusta. Selamat pagi Mas Nafan. Ya, selamat pagi Mas Yona. Terima kasih.